Ya, Halo, halo, malam halo, kan? malam, selamat malam. Maaf tadi udah coba-coba nyambung tapi nggak bisa nyambung ini baru baru sekarang nyambung. Oh, Mungkin ya, ada kendala di jaringan. jadi, Apa kabar, Rama? ya sehat Kak. Kak sendiri bagaimana Kak? Wow, luar biasa sehat ya Tampak dalam lebih muda. menghadapi ya tampak lebih muda. Ini beneran atau ngeledek ini? Iya, makasih, makasih. Eh, Jadi sudah lumayan banyak Kak yang join, yang wow, bergabung sama-sama menonton dan juga mungkin sebentar mereka akan bertanya di wow. akhir pembicaraan kita. Jadi saat ini Kak, sesuai juga yang sudah disiapkan oleh Nongoni Unima 2019, Mhm. kita memberikan tema dalam live Instagram kali ini yaitu pandangan milenial terhadap new normal dalam dunia pendidikan. Nah, Kak Wow, selaku hebat. generasi milenial saya juga dan juga mungkin teman-teman sebagian besar penonton live Mhm. stream kali ini adalah dari generasi milenial ya Kak. Yes. Memang generasi milenial ini generasi khusus yang Ya, tanpa disadari kita menghadapi pandemi kali ini. Wah, ini tantangan yang luar biasa buat kita. iya. Ah, luar biasa Jong Noni bisa buat acara seperti ini. Iya, benar sekali. Jadi walaupun terkendala kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena adanya wabah COVID-19 ini, tetapi lewat media yang ada kita bisa tetap menyelenggarakan kegiatan seperti ini ya, Kak. Bersyukur Iya, sekali. betul sekali kan. Karena memang apalagi yang namanya pendidikan, pendidikan itu nggak boleh berhenti. Apapun Benar sekali. situasinya, pendidikan nggak boleh berhenti karena untuk mengubah suatu bangsa hanya pendidikan jalan keluarnya gitu. Nggak ada jalan yang lain. Dengan pendidikan ini kita bisa merubah segalanya. Gitu. Oke, Kak. Sebelum kita berbicara lebih lanjut atau berdiskusi lebih lanjut mengenai Oh tema iya, atau tunggu materi Rama. kita hari ini. Oh, silakan, Kak. Nanti nanti kan di akhir akan ada pertanyaan. Mereka akan bertanya. Nah, saya juga sampaikan kepada para pemirsa nanti di akhir sesi saya akan bertanya, terus Ya. yang menjawab paling pertama seputar materi ini dan yang paling jawab pertama dan tepat itu saya akan kasih door prize pulsa Wah, 25.000 ya. mantap sekali nih. Nanti untuk teman-teman yang sudah bergabung, segera siapkan mata kalian, pendengaran kalian agar bisa nantinya setelah mendengarkan materi, Kak Naval akan bertanya dan yang menjawab dengan Ya, tepat dan yang pertama akan mendapatkan door prize dari pembicara kita. yes. Jadi mungkin Nanti kita lihat lah. dari ya penanggung jawab mungkin nanti bisa membantu kita berdua juga agar melihat nantinya siapa yang memberikan pertanyaan yang pertama dan tepat. Iya, betul itu. Oke, jadi sebelum kita lanjut membahas lebih dalam mengenai tema kita di malam hari ini, saya akan membacakan mengenai CV atau kurikulum vitae dari Kak Navel sendiri agar teman-teman yang bergabung bisa lebih mengenal Kak Navel begitu. Ya. Oke Kak, berikan saya waktu sebentar. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang penasaran, yang belum tahu siapa Kak Navel, yang ingin tahu lebih dalam mengenai Kak Navel, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Navel. Nah, pembicara kita di malam hari ini nama lengkapnya yaitu Navel Octaviandi Mangalep. Ya, Mangalep ya Kak, atau Ya, Mangalep? ya, Istilahnya. terserah lah. Mangelet biasanya. Ya, Mangalep, sarjana pendidikan, magister pendidikan, dan saat ini Kak berdomisili di Perum Unima, Blok D nomor Iya. 271. Saat Mm, ini karena sudah pandemi. Itu karena pandemi jadi eh, ngurung diri di Peru. karena juga tanggung jawab yang ada ya, jadi mengharuskan Kak untuk stay di Perum. Ya, betul. Nah, status dari Kak Navel sudah menikah dan mempunyai istri yang bernama Anita Nisa Kambei SEMAC. Ya, betul ya Ya, Kak? ya. Ya. Mempunyai dua anak. Yang pertama, Abdiel David Mangelep, umur 5 tahun. Dan Rahel Velani Mangelep, umur 3 tahun. Iya. Nah, riwayat pendidikan dari Kak Navel, yang pertama, TK Pembina Biak, SD Wah, Impres Biak,
SD Negeri 1 Wamena, SD YPPK Padma 1 Manokwari, SD Negeri 8 Tondano, SMP Negeri 2 Tondano, SMA Kristen 1 Tomohon, dan S1 di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado, mengambil S2 di Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya Palembang, dan juga mengambil S2 di Realistic Mathematics Education, kerjasama Universitas Sriwijaya dan Utrecht University Belanda. Nah, dan juga Kak Nafsul saat ini sedang menempuh pendidikan S3, maksudnya S3 di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang ya, sementara ya Kak. Jadi saya mahasiswa baru sekarang. Sudah jadi mahasiswa sekarang. Sama, jadi siswa tetapi bedanya jenjangnya ya Kak, mengambil S3. Iya, jadi kita sama-sama mahasiswa. Ya Kak, jadi lebih pasnya kita membahas mengenai pandangan milenial, ada dari sudut pandang dosen dan juga ataupun tenaga pengajar dan juga mahasiswa begitu. Karena sebagian besar teman-teman yang bergabung di live streaming kali ini yaitu teman-teman mahasiswa gitu. Lebih khusus teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Manado. Nah, tadi teman-teman saya sudah membacakan mengenai pengalaman, maksudnya riwayat pendidikan bicara, dan di sini banyak sekali pengalaman organisasi juga dari Kak Navel selama berkuliah bahkan sampai saat ini. Nah, pengalaman organisasi Kak Navel yaitu yang pertama anggota DPM FMIPA Unima di Ketua Komisi Pengembangan Organisasi tahun 2007-2008. Ya. Dan yang kedua, itu Rama umur berapa? Rama umur berapa? 2007-2008, waktu itu sekitar 9 atau 10 tahun enggak? Masih SD berarti. Nah, yang kedua, Kak, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika tahun 2008 sampai 2009. Dan juga pernah menjadi Ketua Pelmap Unima tahun 2009 sampai 2010. Dan juga sebagai tim pendamping pelayanan UPK MK FMIPA tahun 2009 sampai 2010. Saat ini juga sebagai dosen pembimbing UPK MK FMIPA dari tahun 2019 sampai sekarang ya Kak. Dari 2013. Iya, 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah lama. Kak Navel ini menjadi Ketua TP3 Area Minahasa Tomohon Mitra Christian Men's Network Indonesia CMNI tahun 2016 sampai 2018. Apa ya itu Kak? TP3-nya itu? TP3. TP3 itu artinya tim pengembangan pemuritan pria. Jadi di Christian Men's Network Indonesia, jadi itu himpunan pria sejati se-Indonesia, dan saya membawahi area Minahasa Tomohon Mitra waktu itu. Tapi untuk saat ini saya pegang area Manado sekarang. Untuk pemuritan pria. Mungkin ada yang pernah dengar dengan pria sejati. Nah, itu pergerakan kita lah. Jadi himpunan pria Kristen se-Indonesianya udah ada itu. Mantap sekali pembicara kita, memang hebat, banyak sekali berorganisasi dan juga pengalaman tentunya ya yang bisa di-sharing dan dibagikan kepada teman-teman di malam hari ini. Ya, dan Kak Navel juga selanjutnya masih ada sebagai Ketua Departemen Edukasi atau Pengajaran Kingdom Living Community Ministry dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya, dan selanjutnya ada Sekretaris Yayasan Menara Perlindungan Semesta tahun 2019 sampai sekarang. Nah, dan yang paling akhir dalam pengalaman organisasi tentunya Kak Navel saat ini sebagai Ketua Ikatan Nyong Noni Unima tahun 2013 sampai sekarang ya. Ya, jadi ini sebenarnya organisasi yang sangat unik di Ikatan Nyong Noni Unima karena ya mungkin ada sedikit gangguan jaringan, Kak Navel. Halo Kak? Iya.
Oh ya, sudah masuk Kak? Udah. Putus-putus ya. Tadi ada sedikit gangguan jaringan. Nah, dan pekerjaan dari Kak Navel saat ini sebagai dosen di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Jadi sangat Iya. cocok tema pembicaraan kita di malam hari ini, yaitu pandangan milenial terhadap new normal dalam dunia pendidikan. Jadi membahas seputar dunia pendidikan, saya selaku moderator di sini adalah sebagai seorang mahasiswa dan Kak Navel juga sebagai tenaga pengajar atau dosen, gitu. Iya. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita akan lanjut membahas mengenai materi, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jadi mungkin agar bisa memperhatikan secara seksama live streaming kali ini, karena di akhir materi akan diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaan kepada pembicara, dan juga begitupun sebaliknya. Kak Navel sendiri Iya. akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nantinya ada, seperti kata Kak Navel, ada door prize untuk penjawab pertama Yes. dan yang menjawab dengan tepat. Iya, betul sekali. Oke Kak Navel, jadi kita ketahui bersama kan saat ini, dan teman-teman sudah tahu bersama di situasi saat ini, di tengah adanya pandemi COVID-19, aktivitas kita sebagai mahasiswa maupun dosen serba terbatas, bahkan juga Betul. memiliki beberapa kendala begitu. Nah, namun hidup harus terus berlanjut ya Kak, kita tidak hanya harus diam, tidak stuck begitu. Nah, iya. membahas mengenai new normal, mungkin teman-teman sudah yang menonton sudah mendengar sebelumnya mengenai ini new normal, sudah digadang-gadang di baik itu di media sosial, di berita, media cetak mengenai new normal yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Saat ini kita sudah ada di dalam masa transisi memasuki new normal. Nah, dari Kak Navel sih, pandangan dari Kak Navel sebagai tenaga pengajar gitu, sebagai seorang dosen dalam memasuki era new normal, terlebih khusus di dunia pendidikan gitu. Bagaimana pandangan Kak terkait sebagai tenaga pengajar dalam memasuki new normal ini di dunia pendidikan, dan juga bagaimana persiapan pribadi Kak dalam memasuki new normal ini Kak? Iya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa sebenarnya di semua lini sektor kehidupan, terutama di dunia pendidikan, kita sebenarnya tidak siap menghadapi ini. Karena kita lagi enak-enaknya gitu, enak-enaknya ngumpul, enak-enaknya pembelajaran seperti biasa. Tiba-tiba muncul satu pandemi yang luar biasa yang akhirnya berdampak di semua sektor. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan tidak boleh berhenti. Karena pendidikan salah satu kunci untuk kita mengubah dunia. Oleh karena itu, kita harus beradaptasi, sama seperti kata Pak Presiden itu, bahwa kita harus hidup berdampingan gitu dengan virus ini. Sehingga untuk memasuki era new normal, mau tidak mau, kita harus mempersiapkan diri. Nah, di dunia pendidikan, sektor yang paling utama yang harus kita lakukan yaitu memperbiasakan untuk kita melakukan pembelajaran dengan melalui daring gitu. Yang biasanya kita luring, tapi sekarang kita belajarnya lewat daring. Memang dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Tapi mau tidak mau kita lihat sekarang sudah ada yang namanya virtual graduation, dan Unima sudah mulai membuat virtual graduation. Tapi ada juga pro dan kontra, karena ada yang suka, ada yang tidak, ada yang aduh ini gimana ini? Ini momen sekali seumur hidup, terus tapi dilaksanakan secara online gitu. Nah, tapi mau tidak mau kita harus siap dan menghadapi hal ini. Bahkan di Hari Pendidikan kemarin, Menteri Pendidikan kita itu mengatakan kita harus belajar dari COVID-19. Nah, makanya persiapan saya, ya temanya kan belajar dari COVID. Makanya persiapan saya ke depan ya, era new normal ini ya, kita harus berubah kebiasaan. Nah, yang awalnya dulu kita tidak care dengan pola hidup sehat, kita tidak care dengan pakai masker atau menjaga jarak. Nah, mau tidak mau sekarang kita harus melakukan seperti itu.
mungkin bisa disonasi ke depan bahwa pembelajaran di daerah yang zona hijau mungkin bisa pembelajarannya bisa melalui luar jaringan atau luring. Tapi kalau daerah zona kuning itu kita bisa daring ataupun selang-seling, mungkin bisa diatur sedemikian rupa. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya dari COVID ini, bahwa fenomena COVID ini membuat disrupsi dalam dunia pendidikan. Yang pertama apa? Saya bilang, yang pertama itu karena COVID, ujian nasional ditiadakan loh. Wah, itu luar biasa sekali. Karena saya dulu pernah menulis di Kompas tahun 2011, ya, tahun 2011 waktu saya masih kuliah S2, saya pernah menulis satu artikel itu judulnya UN Ujian Nora gitu. Kenapa ujian Nora? Karena ini dilaksanakan ujian secara nasional, sedangkan sistem pemerataan pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Masa kita mau ujikan alat ukur yang bisa untuk dites di daerah Jawa kepada anak-anak di Papua? Itu kan nggak fair menurut saya. Dan juga waktu itu 2011 ujian nasional tidak dijalankan secara serentak. Nah, dari tahun 2011 sampai di akhir 19 saya terus mengkampanyekan yang namanya ujian nasional itu sebenarnya nggak perlu ada gitu. Tapi segala perjuangan saya selama 8 tahun itu nggak pernah direspon oleh pemerintah. Tapi berkat COVID, mau tidak mau ujian nasional ditiadakan. Wow, luar biasa sekali. COVID lebih hebat dari novel ternyata. Iya, iya. Jadi perjuangan Kak, apa yang Kak selama ini bisa terbantu ya dengan adanya COVID, walaupun kita semua tidak mengharapkan datangnya atau adanya wabah ini ya, karena juga mengganggu ataupun mengancam kesehatan kita. Iya, betul. Karena sekali lagi pandangan saya gitu sebagai kaum milenial, UN itu nggak perlu ada sebenarnya, karena setiap sekolah lah yang menentu. Kita dulu menggunakan kurikulum yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau kurikulum tingkat satuan pendidikan, harusnya ujiannya per tingkat satuan pendidikan dong, jangan secara nasional harusnya, karena guru yang paling tahu siswanya gitu. Dan kita melihat di negara-negara maju bahwa di negara-negara maju ujian nasional nggak ada. Pendidikan terbaik di dunia sekarang ada di Finlandia. Dan di Finlandia itu tidak ada yang namanya tinggal kelas, tidak ada yang namanya ujian nasional. Bahkan di Finlandia tidak ada yang namanya PR, nggak ada. Tapi mereka jadi pendidikan terbaik di dunia ada di sana. Nah, memang untuk merubah sistem pendidikan yang ada saat ini, kita butuh orang-orang yang radikal. Tapi saya berharap di yang namanya Mas Menteri saat ini luar biasa hebat. Dia membuat gebrakan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, pandangan saya bahwa ya belajar itu harus merdeka. Karena generasi milenial belajarnya merdeka, tidak seperti generasi baby boomers atau generasi tradisional yang mereka belajar di tengah konflik. Mereka belajar di tengah peperangan. Nah, itu berbeda dengan situasi generasi milenial kita saat ini dengan sumber belajar yang sangat banyak. Kalau dulu kita belajar kayak di matematika, teorema Pitagoras gitu. Pembuktian teorema Pitagoras. Nah, guru mengajarkannya, ya diajarkan pembuktiannya seperti ini. Sekarang ngapain lagi? Klik aja di Google pembuktian teorema Pitagoras. Itu akan muncul 100 cara untuk mengatasi itu. jadi sekarang udah. Nah, paling tidak gini, Rama. Artinya kita harus mengerti dulu apa sih pendidikan itu. Nah, pendidikan itu sebenarnya usaha sadar dan terencana. Jadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pribadi atau peserta didik yang aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi usaha sadar oleh guru, oleh orang tua, usaha sadar yang terencana ya, supaya peserta didik itu bisa mengembangkan potensi yang ada dirinya. Tapi selama ini kan pembelajaran kita, mungkin saya dan Rama atau teman-teman lain mengalami hal pembelajaran itu, kita jadi bingung, ini apa sih sebenarnya? Kita belajar limit, integral,
teorema Pitagoras itu dalam kehidupan sehari-hari untuk apa sih? Kalau kita belajar trigonometri gitu, itu dalam kehidupan sehari-hari untuk apa sebenarnya? Nah, kenapa? Karena guru-guru kita mengajarkan tidak link and match gitu, tidak mengkaitkannya dengan realita dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita merasa hampa. Ini ngapain? Makanya coba perhatikan anak-anak kalau di sekolah. Kalau dengar bel berbunyi teng 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 teng, apa yang mereka lakukan? Berteriak hore gitu, kayak baru bebas dari neraka mereka itu. Jadi mereka seperti ditahan ya, seperti betul. Kalau darah mungkin atau seperti apa? Kayak ada dalam tekanan. Ya, tekanan. Iya, betul. Nah, makanya menurut saya COVID ini juga membawa berkah loh di dunia pendidikan gitu. Dengan kita beralih dari pembelajaran offline jadi online, dari daring. Dan di dunia luar itu sudah biasa untuk itu. Nah, karena kita bahas sekarang tentang generasi milenial, mungkin ada teman-teman yang belum paham. Jadi dalam 100 tahun terakhir ini ada 6 generasi sebenarnya. Jadi di tahun 1922 sampai 1945 itu yang kita sebut dengan generasi tradisional. Itu mungkin opak gitu, yang lahir di tahun itu gitu. Nah, mereka karakteristik orang-orang tradisional itu orang-orang yang penuh dengan tekanan. Kenapa? Karena mereka lagi mengalami yang namanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, di atas tahun 1945 sampai tahun berapa itu? 1964 itu ada namanya generasi baby boomers. Nah, itu kita, orang tua kita mungkin di situ ya, generasi baby boomers. Kenapa? Mereka orang yang hidup setelah Perang Dunia Kedua. Jadi mereka masih merasakan betapa susahnya hidup ini. Sehingga cita-cita utama mereka adalah bekerja untuk jadi PNS gitu. Orang-orang untuk jadi PNS itu ciri khas sekali orang baby boomers. Tapi terus selanjutnya ada yang namanya generasi X. Generasi X itu 1965 sampai 1980. Nah, generasi X itu udah mengenal komputer, tapi komputer yang sederhana, udah mulai berkembang. Nah, generasi X biasanya cita-citanya bukan jadi PNS. Biasanya cita-citanya mereka kerja di BUMN, kerja di bank biasanya. Itu cita-cita mereka di situ. Baru masuk ke yang namanya generasi Y. Generasi Y itu 1981 sampai 1994. Mereka ini yang disebut generasi milenial. Nah, baru ada yang namanya generasi Y, generasi milenial, baru generasi Z itu 95 sampai 2010. Baru ada generasi Alpha sekarang yang lahir di atas tahun 2010. Nah, itu generasi Alpha. Nah, ciri khas generasi Y, generasi milenial dan generasi Z, terkadang cita-cita mereka bukan jadi PNS, bukan kerja di bank, bukan. Cita-citanya dari apa? Jadi YouTubers, gitu. Jadi YouTubers, buat startup, gitu. Jualan online, wah itu luar biasa loh. Nah sekarang kita lihat, gitu. Kita lihat sekarang hasilnya kan, Mas Menteri dengan dia berhasil membuat startup umur 34 tahun, bisa jadi umur 34 tahun itu bisa menjadi menteri dan sudah berhasil membuat startup namanya Gojek. Wah, itu luar biasa. Nah, ini jadi tantangan pendidikan ke depan. Kenapa? Karena nanti kita akan memasuki yang namanya generasi Indonesia Emas di tahun 2045, 100 tahun gitu. 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan masuki generasi Indonesia Emas. Nah, generasi Indonesia Emas itu adalah generasi Z sekarang dan generasi Alpha sekarang. Akan banyak nanti program studi yang tutup. Kenapa? Karena program studi itu tidak ada lagi lapangan pekerjaannya. Ya, saya kasih contoh saja. Yang paling dekat itu di Universitas Negeri Manado. Dulu itu di Fakultas Teknik ada jurusan elektronika gitu. Sekarang nggak ada. Siapa lagi mau masuk jurusan elektronika kan?
Juga misalkan jurusan PKK gitu di Fakultas Teknik kan, ke depan itu jurusan PKK mungkin akan tutup. Kenapa? Karena sekarang kalau masak lihat aja YouTube. Resepnya udah ada di YouTube. Kan udah ada resepnya, udah ada cara masaknya, ada pula perbandingannya. Sekarang belajar dengan terbuka, belajar tidak lagi dari sumber belajar dari guru gitu. Dulu kita nggak pernah bayangkan bahwa akan ada salah satu profesi yang namanya Gojek. Nggak ada. Dulu kita nggak pernah bayangkan bahwa ketika pesan makanan hanya mulai dari rumah aja, kan? Kita dari rumah aja, wow, langsung dapat. Dulu kita nggak pernah bayangkan ada itu. Tapi inilah yang namanya disrupsi di era 4.0 ini. Dulu kita nggak pernah bayangkan ada IG Live. Gimana nih IG Live? Nah sekarang IG Live bisa jadi bahan mata pencarian. Sekarang udah dibayar. YouTuber sekarang gajinya sangat besar. Nah sekarang kita butuh program studi atau pendidikan yang membuat anak-anak generasi Z ke depan itu punya lapangan pekerjaan. Sehingga apa yang kita bisa buat? Mungkin nanti akan ada program studi desain YouTube, membuat konten, cara membuat konten, bagaimana cara memperbanyak memperbanyak followers. Nah ini ada yang komen di situ cita-cita game profesional lah, ya betul. Karena sekarang orang streaming PUBG hebat itu bisa dibayar loh. Nah dan saya mau katakan YouTubers tidak ada program studinya. Gamer profesional tidak ada program studinya. Nah, e-sport itu nggak ada prodi. Unima mana ada prodi e-sport? Nggak ada kan? Jadi itu juga jadi tantangan di perguruan tinggi bahwa ke depan kita harus mampu membuka program studi yang ada link and match-nya, bahwa hasil-hasil itu kita bisa salurkan gitu ke masyarakat. Karena nanti ke depan akan banyak jenis-jenis pekerjaan yang akan mati, yang akan tertinggal, yang nggak akan ada lagi gitu. Makanya ini jadi tantangan kita. Makanya tadi yang saya bilang bahwa pembelajaran kita harus berubah, arah pendidikan kita harus berubah. Nggak boleh lagi belajar matematika 1 tambah 1 2. Itu ngapain? Atau ada gurunya gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu siswanya nggak mikir. Siswanya hanya gini, kalau 2 apa ya? 2, duit. Dia tinggal sambung-sambung aja gitu. Nah, sekarang misalkan kita buat program studi YouTubers, kan? Kita bisa panggil Ria Ricis, bisa panggil Atta Halilintar gitu. Kan gitu. Gimana sih sampai mereka bisa buat konten-konten itu yang hebat? Kenapa? Karena kalau kita belajar taksonomi Bloom itu dalam pendidikan, sekarang yang paling tinggi itu yang namanya creativity and innovation. Nah, harusnya pendidikan kita itu mampu membuat anak-anak itu sampai memiliki kreativitas dan inovasi. Dan inilah arah pembelajaran di abad 21 ini harusnya gitu. Padahal saya mau sampaikan ya buat teman-teman semua yang lagi nonton bahwa untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 ini tantangan, bisa jadi potensi, bisa jadi tantangan. Pertama saya mau bilang, kenapa? Karena kita Indonesia punya 267 juta penduduk. Kita punya 17 ribuan pulau. Kita punya sekitar 700 bahasa gitu. Terus kita pengguna internet terbesar di dunia saat ini. Bahkan yang paling mencengangkan itu, kita pengguna aplikasi TikTok terbesar di dunia sekarang. Wah, itu luar biasa itu. Kan pengguna aplikasi TikTok terbanyak di dunia sekarang. Dan di tahun 2045 kita mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi itu adalah di tahun itu kita akan punya generasi angkatan pekerja yang terbanyak di dunia. Tapi ini jadi tantangan loh. Bisa jadi tantangan, bisa jadi potensi. Kenapa saya bilang bisa jadi tantangan? Karena kalau anak-anak itu kita nggak didik dengan baik, kita nggak
menyeimbangkan kognitif, afektif dan psikomotor, terlebih karakternya gitu. Nah, yang saya suka di Nyong Noni kan bukan hanya sekedar uh, cantik dan pintar, tapi kita mengajarkan karakter juga di situ. Nah, ini penting, kenapa? Karena di tahun itu angkatan kerja kita melimpah, tapi kalau nggak punya skill, nggak punya karakter, itu bahaya. Kita akan Tertinggal ya. tertinggal. Betul. Bahkan sekarang Facebook, saya baca di jurnal, Facebook itu sekarang cari pekerjanya itu melihat dari track record status-statusnya di FB. Google pun begitu. Jadi kalau kita statusnya galau di Facebook, statusnya penuh dengan makian, penuh dengan pelakor atau apapun itu ya. Jadi kalau kita statusnya gitu, mereka lihat track recordnya, biarpun kita punya IP tinggi, mereka nggak mau. Kenapa? Karena kelihatan karakter kita siapa. Nah, makanya hati-hatilah dalam bermedsos sekarang, gitu. Ya. Bahkan sekarang di Amerika itu bahaya loh. Kalau kita misalkan sekarang Partai Republik yang lagi berkuasa, tapi di status Facebook kita status-status tentang Partai Demokrat, wah itu bahaya sekali, nggak bakal dapat pekerjaan gitu. Makanya generasi milenial itu harus smart, jadi yang saya bilang harus smart dalam bermedsos. Memang generasi milenial, generasi Y, generasi Z dan generasi Alpha itu kebanyakan pintar dari segi teknologi, tapi tidak cerdas dalam berteknologi. Nah, ini yang harus jadi catatan kita bersama gitu. Karena ini sekali lagi bisa jadi tantangan, bisa jadi potensi dan bisa jadi bencana ke depan gitu. Nah, makanya Nyong Noni saya rasa udah di track yang benar, bahwa kita tidak hanya mengedepankan 4B-nya ya, brain, beauty, behavior, dan bravery, tapi kita juga mengemas itu dalam yang namanya bengkel karakter. Nah, itu yang yang mahal sebenarnya di Nyong Noni, dan berbeda dengan pemilihan Nyong Noni, pemilihan serupa yang ada gitu. Oh, saya lanjutkan. Karena saya kalau udah bicara susah berhenti, jadi lanjut aja. Oke, jadi sekali lagi saya mau bilang itu, bahwa pendidikan sekarang adalah pendidikan yang terbuka. Terutama kita harus mampu menyeimbangkan antara potensi kognitif dan karakter. Karena ke depan karakterlah yang akan menentukan kehidupan kita. Banyak orang pintar, generasi baby boomers pun banyak orang pintar. Tapi ujung-ujungnya kita lihat ada yang korupsi, ada yang masuk penjara, atau bahkan kan dulu pernah viral gitu, banyak gitu orang-orang hebat yang akhirnya jatuh. Kenapa? Karena tidak punya yang namanya keseimbangan. Nah, multiple intelligence, kecerdasan menjebuk itu harus sampai di keseimbangan. Saya selalu bilang ini, bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Jadi keseimbangan itu kunci kehidupan. Makanya kita harus mampu menyeimbangkan segala potensi yang ada di kita. Sekali lagi, definisi pendidikan itu usaha sadar dan terencana, ya, untuk mewujudkan atau untuk membuat peserta didik itu mampu meningkatkan potensi dirinya. Nah, oleh karena itu, makanya saya mau sampaikan, kita harus smart lah. Makanya pemilihan rektor atau apapun itu, saya lebih cenderung orang-orang muda yang berkarya. Kenapa? Karena mereka punya pemikiran yang jauh ke depan, dan inilah generasi mereka. Saya masih melihat ada banyak dosen yang ketika kita beralih gitu dari pembelajaran dari luring ke daring, itu agak kelabakan itu. Ini gimana Bu ini? Gimana cara kasih tugasnya? Gimana buat video? Nah, ke depan guru-guru kita harus secerdas Atta Halilintar. Guru-guru kita harus sehebat Ria Ricis. Kenapa? Dia harus mampu membuat konten pembelajaran video itu baik. Kenapa? Karena kan sekarang pembelajarannya daring. Sehingga dia harus buat konten yang menarik gitu lewat videonya, diupload ke YouTube, terus di link ke learning management systemnya. Baru
sampai kepada pembelajarnya atau peserta didiknya. Nah, ini luar biasa. Nah, kebanyakan generasi baby boomers ketika disuruh belajar daring, apa yang mereka lakukan? Ya, WA aja. Buka halaman sekian. Wah, itu luar biasa. Kerjakan nih. Jadi, dan begini. Nah, ini yang saya mau bilang. Saat sekarang ini kita harus berubah arah pendidikan kita dari dulunya teaching, dari mengajar kepada leading. Jadi guru-guru kita itu harus mampu, pedagogi is a leading. Jadi dia harus bisa meleading atau membimbing atau membuat siswa atau mahasiswanya itu mampu mengalami suatu belajar. Nah, ini saya bilang banyak yang tidak mengerti apa sih beda pembelajaran dan belajar. Nah, generasi baby boomers berpikir bahwa pembelajaran itu mereka yang belajar, padahal salah. Makanya kadang guru-guru kita kalau dia ngajar, kadang dia kasih soal sendiri, dia jawab sendiri, kan? Dia kasih pertanyaan, dia jawab sendiri di papan, terus dia tanya siswanya, ketika siswanya nggak tahu, dia bilang, waduh, ini kalian bodoh sekali, kan? Aduh, ini kelas payah sekali. Padahal apa? Dia sendiri yang belajar, dia yang kasih pertanyaan, dia yang jawab sendiri, dan dia bangga. Wah, hanya saya yang bisa. Padahal nggak seperti itu loh. Pendidikan nggak boleh gitu. Jadi harusnya gimana? Jadi pendidikan itu harus meliding. Makanya saya bilang ada bedanya antara pembelajaran dan belajar. Kalau pembelajaran itu usaha yang dilakukan oleh pendidik agar siswa mampu melakukan kegiatan belajar. Jadi yang belajar siapa? Siswa atau mahasiswa, bukan gurunya. Sedangkan kalau belajar itu aktivitas siswa dari tidak tahu menjadi tahu, atau dari dia tidak mampu menjadi mampu. Sehingga ini yang saya mau bilang, harusnya guru-guru kita itu mampu membuat satu pembelajaran yang baik, membuat pembelajaran yang baik yang merangsang siswa untuk mampu membuat kegiatan belajar. Nah, sekarang apalagi dengan sekarang sumber belajar yang sudah banyak, gitu kan? Karena dulu kurikulum kita kan ganti-ganti. Dulu di bawah tahun 60-an itu namanya kurikulum berhitung. Baru dari di atas 60-an muncul kurikulum CBSA itu cara belajar siswa aktif. Tapi ada yang bilang catat buku sampai habis. Padahal cara belajar siswa aktif. Terus dari kurikulum CBSA tahun 94 ke tahun 99 itu diubah dari kurikulum CBSA dirubah menjadi kurikulum KBK ya. 94 sampai 99 CBSA suplemen, terus 2004 diganti KBK. Mungkin Rama mengalami itu ya, KBK. Oh enggak juga, masih SD waktu itu. Jadi kurikulum berbasis kompetensi. Tapi ada yang bilang itu bukan kurikulum berbasis kompetensi. Dibilang kurikulum bakal konyol. Kenapa? Tapi betul-betul konyol. Kenapa? Karena 2004 di launching, 2006 diganti. Padahal kurikulum itu biasanya 10 tahun. Jadi 2004 di launching, 2006 diganti menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, tapi ada juga yang bilang bukan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mereka bilang itu kurikulum tidak siap pakai. Kurikulum tidak siap pakai. Kenapa tidak siap pakai? Karena waktu itu guru-guru di setiap satuan pendidikan disuruh buat kurikulum sendiri. Nah, akhirnya bingung mereka. Nah, akhirnya dari kurikulum tidak siap pakai, tahun 2013 itu di-launching namanya kurikulum K13. Kenapa dibilang K13? Supaya nggak bisa diplesetan lagi. K-nya banyak. Itu mau diplesetkan apa itu? K13. K13 ya, kurikulum 2013. Nah, jadi dari KBK, kurikulum bakal konyol, terus KTSP, kurikulum tidak siap pakai. Sekarang K13. Gitu. Nah, akhirnya sekarang di 2019 tepatnya,
Mas Menteri buat yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Wah, saya sangat sepakat dengan itu. Bahwa pembelajaran itu harus merdeka loh. Harus merdeka. Bahwa pembelajaran siswa itu harus mampu mengeksplor dirinya gitu. Dan kita harusnya sudah apa pembelajaran kita harusnya jelas. Kalau di Belanda itu belajar matematika ada namanya wiskunde A, wiskunde B. Wiskunde A itu untuk anak-anak yang hebat dalam segi sosial. Jadi mulai dari pendidikan anak usia dini, anak-anak yang punya kecerdasan berbicara, punya kecerdasan tampil, punya kecerdasan leading, itu dikasih matematika wiskunde A. Jadi tingkat kesulitannya berbeda dengan yang IPA misalkan gitu. Sehingga memang matematikanya penerapan untuk mereka mampu berpikir gitu ya. Baru orang yang minatnya sains dikasih wiskunde B. Kalau kita kan enggak. Semua dikasih limit integral gitu. Padahal kemampuannya dia mau jadi ahli hukum. Terus dikasih limit integral. Jadi itu kan enggak link and match. Makanya saya selalu bilang di kelas perkuliahan saya bahwa matematika itu intinya bukan berhitung. Matematika intinya ada berpikir. Jadi kita belajar matematika untuk berpikir, bukan belajar matematika untuk berhitung. Kenapa kalau kita belajar matematika untuk berhitung, manusia sudah menciptakan yang namanya kalkulator. Ngapain lagi gitu? Kan kalkulator lebih cepat hitungnya kan. Jadi ngapain lagi. Nah ini yang kita harus mampu mengajarkan matematika bukan hanya sekedar hafalan, tapi betul-betul apapun yang kita kerjakan itu terkait semua dengan yang namanya mathematics. Bukan karena saya dari matematika ya, tapi karena memang itu Plato sampaikan bahwa untuk mengembangkan pikiran pelajarilah matematika. Dan itu berguna. Nah, makanya generasi milenial saat ini menghadapi era new normal, sekali lagi pendidikan jangan pernah berhenti. Itu kita tetap harus belajar. Apapun keterbatasan kita, belajar dari segala platform media yang ada. Sekarang orang mau belajar topik-topik tertentu gitu, nggak perlu lagi belajar dengan dosennya. Kenapa? Ikut webinar aja dapat ilmunya. Dia tinggal searching aja. Sekarang webinar tema apa, ikut aja itu. Langsung dari ahlinya lagi. Kan gitu. Jadi di era new normal ini memang kita harus berubah arah pandang, cara berpikir kita tentang yang namanya pendidikan. Sumber-sumbernya sangat banyak dan tidak terbatas. Tapi yang saya sayangkan sekarang kan beberapa hari yang lalu ada viral kan gitu, seorang guru dilecehkan ketika dia lagi pengenalan sekolah gitu, memberikan materi di pengenalan sekolah, terus siswanya komen gitu di YouTube gitu, dia komen-komen yang sangat melecehkan. Dan tapi saya miris di situ. Kenapa? Karena artinya bahwa generasi ini juga sekali lagi tidak cerdas dalam berteknologi dan punya bermasalah dan yang namanya karakter. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah heboh gitu, ada seorang murid generasi Z yang membunuh gurunya. Kan pernah viral itu. Nah, banyak yang menjudge muridnya nakal, aduh dia gitu. Tapi saya punya pola pikir yang berbeda sebenarnya. Menurut saya ini ada komunikasi yang nggak nyambung. Kenapa? Karena gurunya itu generasi baby boomers. Ya, generasi baby boomers yang lahir di tahun 60 ke atas. Yang mereka cara mendapatkan pendidikan secara keras waktu itu. Secara dipaksa dihafal rumus. Dan tegurannya adalah teguran keras, harus dipukul. Nah, anak-anak generasi Z sekarang nggak boleh gitu cara negurnya. Nggak boleh dengan kekerasan. Mereka generasi yang meledak-ledak. Kenapa? Karena generasi Z dibesarkan oleh generasi baby boomers yang banyak orang-orang tuanya hanya banyak bekerja dan tidak ada di rumah untuk hadir gitu. Untuk hadir dan mendengar keluhan-keluhan mereka. Sehingga anak-anak generasi milenial, generasi Y, Z, dan generasi Alpha lebih banyak sebenarnya dididik oleh YouTube, lebih banyak dididik oleh Facebook sebenarnya. Mereka justru dapat jutaan informasi lewat Facebook daripada dari orang tuanya atau daripada dari guru-gurunya, kan gitu. Justru kita belajar tentang karakter di Facebook.
ketika kita generasi baby boomers dulu mas atau generasi X dulu curhatnya di Dear Diary, Dear Diary gitu kan. Sekarang nggak lagi. Dulu zaman Friendster, oh Rama nggak sempat ya itu zaman Friendster ya. Saya dulu sempat gitu Pak, ada zaman Friendster, baru generasi Facebook. Sekarang curhatnya di Facebook. Iya. Sekarang curhatnya di Insta gitu. Nah, menurut saya kejadian itu tidak sepenuhnya salah siswa generasi alpha. Tidak sepenuhnya generasi alpha yang salah. Kenapa? Karena ada komunikasi yang tidak nyambung antara generasi baby boomers dan generasi Z. Sehingga banyak siswa-siswa kita betul yang komen tuh dia bilang dididik di medsos betul. Sehingga komunikasi ini nggak jalan. Ketika generasi baby boomers generasi baby boomers itu menegur siswanya, nah akhirnya konflik dan terjadilah pembunuhan. Wow, ini sudah diingatkan waktu ini. Belum ada yang bertanya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung aja di sini supaya kita bisa langsung. Saya minum dulu ya. Oh, silakan. Jadi mengingat juga waktu, teman-teman yang ingin bertanya diberikan kesempatan mungkin dua penanya untuk memberikan pertanyaan. Boleh. Ya. Jadi setelah Kak Navel panjang lebar menjelaskan mengenai pandangan Kak Navel sendiri terhadap generasi-generasi, bahkan Kak Navel juga sudah sempat memberikan atau menjelaskan kepada kita sejarah ya, gitu, sejarah mengenai generasi baby boomer, generasi milenial, bahkan juga Kak juga sharing bagaimana dalam melihat generasi-generasi yang ada. Mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman ingin bertanya, apalagi kita membahas mengenai pandangan milenial terhadap new normal dalam ini, gitu kan. Jadi diberikan kesempatan kepada teman-teman. Iya. Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih nanti. Nanti saya kasih door prize. Apa ini? Iklan dulu, Kak, biar maksimal sesi tanya jawab sama door prize. Keren. Kita belum ada monetize di sini. Kalau udah ada iklan, boleh. Nanti ini kan videonya bisa di-download kan? Nanti bisa di-download, bisa taruh di YouTube kan? Bisa taruh di YouTube. Jadi teman, jadi yang mau memberikan pertanyaan seputar tema dipersilakan karena Kak Navel sudah sangat siap untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini mungkin sudah ada satu pertanyaan dari Yunita Widyastuti. Yunita_Widyastuti. Kak, apa solusi sekolah online? Tapi ketika dikasih tugas, anak-anak cuma saling meng-copy paste tugas teman-teman lain. Udah ada yang lain, jawab dulu mungkin ya, karena belum ada yang lain yang tanya. Yang lain kan mungkin menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan atau pengalaman ini ya? Pengalaman mungkin. Jadi sebenarnya itu yang tadi saya bilang, harusnya guru mampu mendesain pembelajaran bahkan sampai asesmen penilaian itu dengan baik, sehingga kalau dosen yang ngasih tugas, jangan hanya sekedar tugasnya yang setiap orang bisa mengerjakan dan tinggal copy paste. Mungkin kita bisa beralih dalam sekolah online ini, kita bisa buat satu tugas seperti project based learning. Jadi tugasnya bersifat project yang masing-masing siswa itu harus mengerjakannya secara berbeda. Nah, sehingga dia nggak bisa copy paste pekerjaan temannya yang lain. Nah, jadi kita bisa buat tugas-tugas yang seperti itu. Apalagi sekarang kan mungkin bisa disuruh ikut webinar apa gitu, terus disuruh merangkum sendiri dengan kata-kata sendiri, atau bisa kasih project. Coba Anda menemukan siapa sih yang menemukan teorema Pitagoras, terus disuruh jawabnya berdasarkan video gitu kan. Disuruh buat kayak saya dulu di perkuliahan, mungkin ada mahasiswa saya di sini, saya suruh mereka ikut webinar atau kita kasih topik tertentu, terus mereka buat vlog gitu. Jadi mereka buat vlog, mereka karena kan kalau buat vlog nggak mungkin dia mau copy paste kan temannya. Jadi dia buat vlog. Jadi halo, saya lagi di sini, saya lagi mengerjakan tugas ini tentang ini dan saya akan menjelaskan. Dia jelaskan.
Nah, di situ bagus sekali loh. Dari segi pengetahuan dia nambah, juga dari segi kemampuan public speakingnya dilatih. Dan sekarang di dunia itulah yang jadi yang diminta banyak perusahaan, ya kemampuan public speaking, kemampuan berinovasi, kemampuan berjejaring. Nah, itu dilatih oleh apa tugasnya itu. Jadi mungkin ada mahasiswa saya di sini, saya suruh mereka buat vlog itu disuruh kirim. Nah, itu keren loh. Jadi kayak disitulah dilatih. Makanya janganlah tugasnya buatlah pertanyaan ini ya, atau ringkasan buat rangkuman ini ya. Itu kan gampang, tinggal di copy paste aja. Jadi, nah makanya guru itu harus smart sekarang. Harus smart. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin ada yang bertanya. Jadi untuk pertanyaan dari Yunita Widya Stuti sudah dijawab oleh Kak Navel. Kita tinggal berapa menit ya? Ya mungkin satu pertanyaan lagi, terus Kak Navel yang bertanya. Oke, boleh. Ya, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Karena Kak Navel sudah sangat siap menjawab pertanyaan. Wow. Atau mungkin mereka sudah bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan. Door prize ya. Oke. Saya kasih pertanyaan gampang yang seputar yang tadi. Saya itu ulang-ulang. Saya selalu bilang itu ulang-ulang, sengaja diulang-ulang supaya yang lain tahu gitu, supaya semuanya tahu. Nah, bagi kalian tolong catat di bawah ini. Menurut saya apa yang dimaksud dengan pendidikan? Itu aja yang tadi saya sebutkan tadi, ulang-ulang. Jadi pendidikan itu adalah titik-titik. Nah, siapa yang paling pertama dan yang paling tepat, saya akan kasih door prize-nya. Oke, teman-teman silakan menjawab pertanyaan dari Kak Navel. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan, sudah berkali-kali disampaikan dalam materi oleh Kak Navel. Sangat gampang. Udah diulang-ulang gitu. Tinggal titik-titik gitu. Ya, jadi teman-teman jangan lupa karena ada door prize-nya ya. Wah, ini ada yang komen Kak. How to leading someone. Belum tepat, belum terlalu tepat. Ada dua kata kuncinya gitu. Ada dua kata-kata. Ada dua kata kuncinya. Lumayan loh pulsa gitu. Ya, ketinggalan. Mungkin bisa dicoba. Kata pertamanya gitu. Ah, ini udah ada nih siapa? Jawaban, silakan Kak. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana efektif sehingga peserta didik mampu mengembangkan pribadi dan kreativitasnya. Ya, bolehlah gitu. Selamat buat Adrian gitu ya. Wah, jadi yang paling tepat mengembangkan potensinya ya. Potensinya adalah pribadi dan kreativitas. Oke, yang paling pertama itu ya. Siapa tadi namanya? Adrian. Nanti bisa hubungi apa? Nanti nomor teleponnya dikirim ke saya, nanti saya transfer. Bentar. Oke, siap Kak. Mungkin ada teman-teman panitia juga bisa hubungi Adrian langsung berikan ke kantornya. Oke. Ya. Masih sisa berapa menit kita ya? Ya, mungkin Kak. Masih lama. Yes. Selamat ya Adrian. Jadi Kak, kan mengingat juga waktu yang diberikan oleh teman-teman yang 2019 hanya kurang lebih 1 jam. Kita sudah akan akhiri live kita dan mungkin di sini ada sesuatu yang ingin Kak sampaikan atau ada closing statement dari Kak? Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk supaya kita mengembangkan potensinya untuk menuju yang namanya tantangan global ke depan generasi milenial, saya punya tips buat teman-teman semua yang namanya Cocodivo. Coba bilang Rama Cocodivo. Cocodivo ya. Yes. Apa itu Kak? Jadi Cocodivo itu komitmen, konsisten. Jadi Cocodivo ini akan mampu membuat kita menghadapi setiap situasi yang ada. Jadi ke depan kita harus karena ada sedikit gangguan jaringan tadi Kak. Jadi
Mohon maaf. Ya, Iya, silakan jadi diulang. Kokodivo itu komitmen, Komitmen, konsisten, konsisten, disiplin, fokus. disiplin, Ya, fokus. fokus. Iya, jadi sekali lagi komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Saya percaya kalau kita punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan setiap potensi kita, kita akan mampu untuk menghadapi era new normal saat ini. Dan yang kedua apa? Konsisten. Jadi kawan-kawan mohon maaf, live-nya tadi diakhiri sendiri oleh Instagram karena live yang diberikan oleh Instagram itu hanya berdurasi 1 jam gitu teman-teman. Jadi mohon maaf karena tadi mungkin sudah lebih dari 1 jam, secara otomatis live Instagram itu terhenti begitu. Jadi sistem dari Instagram sendiri, bukan karena disengaja. Nah, jadi sekali lagi selamat bergabung untuk teman-teman yang menonton. Jadi sedikit informasi, tadi live-nya terhenti. Iya Kak, jadi karena mungkin di Instagram itu hanya memberikan waktu sekitar 1 jam Iya, ya begitu. Nah, makanya kan setelah tadi lebih dari saya tanya-tanya tadi kan, ini iya, kita udah tinggal berapa waktu lagi tuh. Karena itu saya takut mati tiba-tiba. sudah tidak sempat diperhatikan, jadi makanya secara otomatis dihentikan oleh Instagram. Jadi mungkin karena sudah pada penutupnya, dipersilakan langsung oleh Kak Navel untuk kembali lagi menjelaskan atau memberikan Oke, statement terkait iya. perbincangan Jadi tadi malam. Jadi sekali lagi saya bilang seperti orang kata bijak mengatakan bahwa untuk mengubah dunia ya kita hanya bisa mengubahnya melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu generasi milenial saya kasih tips untuk kita bisa menghadapi tantangan era new normal ke depan dalam dunia pendidikan. Kita harus melakukan yang namanya Kokodivo, gitu ya, Kokodivo. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Jadi dan itu yang saya lakukan sampai saat ini dan saya bisa berhasil sampai saat ini dan bukan tidak pernah gagal, justru saya banyak sekali mengalami kegagalan. Namun sekali lagi saya bisa berhasil karena saya gagal sedemikian sering dan saya mengambil kekuatan dari setiap kegagalan saya. Lewat apa? Lewat komitmen, konsisten, disiplin dan fokus. Ya. Saya kira itu saja. Ya oke. Terima kasih Kak. Jadi sekali lagi saya selaku moderator dan juga teman-teman penyelenggara yaitu Nyung Nuni Unima angkatan 2019 mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Navel yang Ya, boleh memberikan itu, memberikan materi, memberikan hal-hal yang berharga, memberikan pengalaman kepada saya pribadi dan juga kepada seluruh teman-teman yang menonton live Instagram kali ini. Dan kiranya ya. teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru, bagaimana teman-teman dalam menghadapi atau mempersiapkan diri di era new normal walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Gitu. Jadi Betul. teman-teman tetap laksanakan protokol kesehatan yang ada, jaga jarak, tetap utamakan kebersihan, jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah, dan kiranya teman-teman di minggu depan akan juga ada live Instagram yang akan diselenggarakan oleh Ikatan Wow. Jurnal dan nantinya tema dan juga pembicaraan nanti diinfokan lewat publikasi gitu. Yes. Jadi Mantap. lalu untuk sekali lagi terima Ya, kasih telah mantap. bicara. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton live Instagram kali ini sampai akhir dan sampai bertemu di live Instagram yang selanjutnya. Ya, nanti yang door prize jangan lupa ya, nanti WA ke saya. Siap Kak. Dengan semangat persahabatan Oke. kita jadi prestasi. Oke, sampai jumpa. Semua sukses selalu ya. Oke, siap Kak.